Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Al-ikhwan wal akhwat jemaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali di malam hari ini kita melanjutkan kajian kitab Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadith karya Al-Imam Abu Uthman Ismail ibn Abdurrahman As-Sabuni rahimahullahu ta'ala. Kita pada hari ini masih melanjutkan ucapan beliau rahimahullah terkait dengan keyakinan ahli sunnah wal jamaah dan jalan yang mereka tempuh di dalam masalah akidah. Keyakinan terkait dengan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata beliau setelah sebelumnya belum menjelaskan bahwa ahli sunnah wal jamaah itu mereka tidak meyakini tasbihan, tidak meyakini penyerupaan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat makhluknya. Mereka juga tidak membagaimanakan, tidak bertanya bagaimana sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kata beliau rahimahullah, wa qad a'adallahu ta'ala ahlas sunnati. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah melindungi ahli sunnah. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah melindungi ahli sunnah. Siapa mereka? Yaitu yang beliau katakan sebelumnya, yaitu ahli sunnah al-mutamassikina bi kitabillahi wa sunnati rasulih. Itu mereka yang berpegang teguh dengan kitab Allah Subhanahu wa ta'ala dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada penukilan yang sangat bagus, ucapan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ana pengen bacakan sama antum terkait dengan thariqah ahli sunnah sebelum kita baca sebentar bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi mereka dari kesesatan orang-orang Jahmiyah, Mu'tazilah, Khawarij, Rafidhah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah belum menjelaskan thariqahnya, jalannya ahli sunnah wal jamaah. Kata beliau, min thariqati ahli sunnati wal jamaah ittiba'u athari rasulillahi batinan wa dhahira. Masya Allah. Termasuk cara ahli sunnah wal jamaah adalah mengikuti athar. Athar itu bekas langkah. Maksudnya di sini adalah peninggalan. Yang Nabi SAW tinggalkan adalah Al-Quran dan Sunnah. Jalan mereka adalah mengikuti jalan Nabi SAW. Batinan wa dhahira. Secara batin dan secara dhahir. Jadi bukan hanya sekedar nampaknya saja yang ahli sunnah, tapi keyakinannya juga ahli sunnah. Bukan juga hanya keyakinan saja yang ahli sunnah, tapi juga yang nampak ahli sunnah. Karena sebagian orang kadang punya keyakinan ahli sunnah, tapi nampaknya bukan ahli sunnah. Ini bukan. Tidak dinamakan juga ahli sunnah. Karena harus ada keyakinan dalam hati, kemudian amalan dengan anggota badan. Ada juga sebagian orang nampaknya ahli sunnah. Dia pakai jenggot, penampilan ahli sunnah, tapi keyakinannya bukan ahli sunnah. Terpengaruh dengan pemikiran Mu'tazilah, seperti orang-orang Asy'ariyah. Pemikirannya kan Mu'tazilah. Walaupun dia beda sedikit dalam hal
Kalau Mu'tazilah menafikan seluruh sifat nama Allah Subhanahu wa taala, kalau Asy'ariyah menafikan sebagian dan menetapkan apa? Sebagian. Ini namanya keyakinan. Ya, penampilan ahli sunnah mengaku ahli sunnah tapi keyakinan tidak. Nah, sekarang kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Jalan ahli sunnah wal jamaah, mereka mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam batinan wa dhahira. Secara batinnya keyakinan dan secara dohirnya terkait dengan penampilan suluk jalan yang ditempuh. Wattiba'is sabili as-sabiqina minal muhajirin wal ansar. Tidak cukup dengan itu. Dan mereka jalannya ahli sunnah mengikuti jalannya orang-orang terdahulu. Dari kalangan muhajirin dan ansor. Mereka lah para sahabat. Ini Masya Allah bahkan ditegaskan oleh para ulama belakangan ini. Seperti Syekh Mukbil, Syekh Al-Albani rahimahullah. Mereka menegaskan tidak cukup seorang dikatakan ahli sunnah kalau hanya sekedar bilang saya pengikut Quran dan hadis. Harus ditambah yang ketiga, mengikuti jalannya sahabat dalam memahami Al-Quran dan hadis. Kan di sana juga ada orang mengaku berpegang dengan Al-Quran dan hadis. Cuma mereka berpendapat, ya para sahabat punya akal, kita juga punya akal. Ketika kita katakan, itu tidak dikatakan oleh salaf. Itu tidak ditafsirkan oleh para sahabat. Mereka bilang para sahabat punya akal, kita juga punya akal. Ini dari kalangan ahli kalam, orang-orang filsafat. Bahkan sebagian mereka terang-terangan bilang bahwa ilmu kami yang belakangan itu lebih bagus daripada ilmu salaf. Daripada ilmu salaf. Ini kata mereka, karena menurut mereka, mereka lebih banyak menyingkap makna daripada salaf. Daripada salaf. Ini tentunya pertama masuk dalam bab mencela para sahabat. Yang mana sabda Nabi SAW bersabda, la tasubbu ashab. Jangan mencela sahabat. Iya, jangan mencela sahabat. Karena apapun yang kita lakukan itu tidak sebanding dengan apa yang dilakukan oleh para sahabat. Para sahabat. Itu hal yang pertama. Yang kedua, dia mengaku lebih berilmu dari orang yang menyaksikan turunnya itu wahyu. Yang tahu itu ayat turun di mana, hadis itu diucapkan dalam keadaan apa. Tentunya mas siapa? Orang yang melihat tidak sama dengan orang yang mendengar. Orang yang melihat langsung tidak sama dengan orang yang hanya mendengar berita. Makanya kita mengambil pemahaman dari orang yang melihat langsung dan menyaksikan, itu akan mendukung keyakinan dan pemahaman kita. Keyakinan dan pemahaman kita. Jadi kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, jalannya ahli sunnah wal jamaah adalah mengikuti asar. Apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW secara batin dan dohir. Wattiba'is sabilis sabiqina minal muhajirin wal ansar. Dan mengikuti jalannya orang-orang terdahulu dari kalangan muhajirin dan ansar. Wattiba'u wasiyati Rasulullah SAW. Dan mereka mengikuti wasiat Rasulullah SAW. Mereka ikut para sahabat bukan karena hawa nafsu, karena memang Nabi SAW yang menyuruh kita untuk mengikuti mereka. Nabi katanya, beliau SAW bersabda, haitu qol, kata Syekhul Islam, ketika Nabi SAW bersabda, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Wajib bagi kalian berpegang dengan sunnah dan sunnahnya para khulafa yang diberikan petunjuk setelah tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajid. Berpeganglah dengannya, gigit dia dengan gigi geraham kalian. Ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala terkait dengan
torikonya ahli sunnah wal jamaah. Kemudian setelah itu, setelah menyampaikan hadis, beliau katakan, wa ya'lamuna anna asdaqul kalam kalamullah. Mereka meyakini, ini ahli sunnah ini, bahwasannya sejujur-jujurnya ucapan adalah ucapan Allah. Tidak ada lagi ucapan yang lebih baik daripada ucapan Allah. Wa khairul hadi hadi Muhammadin. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad SAW. Siapa yang mengaku dirinya ahli sunnah, berada dalam Islam, di atas Islam yang benar, dia tidak berpetunjuk kecuali dengan petunjuk Al-Quran dan petunjuk Nabi SAW. Wa yu'tiruna kalamallahi ala kalami ghairihi min asnafin nas. Ini pendahuluan yang sangat bagus dalam bab keyakinan. Mereka lebih mengutamakan kalam Allah daripada kalamnya manusia. Karena bagaimanapun kedudukan manusia itu tentunya pasti ada kesalahan. Sesempurna apapun orang. Karena namanya manusia itu tempatnya kesalahan. Iya. Mereka lebih mengutamakan kalam Allah daripada kalamnya manusia. Wa yuqaddimuna hadiya Muhammadin ala hadi kulli ahad. Mereka mendahulukan petunjuk Muhammad daripada petunjuk semua orang. Setelah itu beliau katakan, walihada summu ahlal kitabi was sunnah. Oleh karena itulah dinamakan mereka itu ahlu kitab dan sunnah. Disebutkan ahli sunnah. Kenapa? Karena lebih mendahulukan petunjuk daripada ucapan orang, akalnya orang. Iya. Ini torikonya ahli sunnah. Yang berpegang mereka dengan Al-Quran dan sunnah. Dan dinamakan ahli sunnah karena mereka berpegang dengan athar dari Nabi Muhammad SAW. Wa qad a'adanallahu ta'ala ahla sunnah wal jamaah. Ahla sunnah. Dan kata beliau, Allah Subhanahu wa taala telah melindungi ahli sunnah. Minat tahrif, satu dari yang namanya tahrif. Tahrif artinya memalingkan lafaz atau makna kalamullah atau sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti sebentar beliau akan contohkan. Allah katakan tangan, mereka palingkan kepada kekuatan. Allah katakan tangan, mereka palingkan menjadi nikmat. Ahli sunnah bebas dari tahrif. Tidak melakukan pemalingan lafaz ataupun makna dari kalamullah. Wa takyif. Ahli sunnah, Allah Subhanahu wa taala telah melindungi mereka dari yang namanya takyif, membagaimanakan. Lihat apa yang dikatakan oleh Imam Malik. Tatkala beliau ditanya tentang apa? Istiwa. Bagaimana Allah istiwa? Apa kata Imam Malik? Al-istiwa'u ma'lum. Istiwa itu maklum. Dari bahasa kita, istiwa itu yang tinggi. Di atas daripada segalanya. Istiwa maklum maknanya. Wal kaifu majhul. Bagaimananya jangan ditanya. Karena kita tidak dikabarkan. Allah cuma katakan dalam Al-Quran, Ar-Rahman alal arsyis tawa. Allah Ar-Rahman tinggi di atas arsy. Bagaimana? Kita tidak dikasih tahu. Makanya kata Imam Malik, wal kaifu majhul. Bagaimananya tidak ada yang tahu. Jangan bertanya tentang itu. Apalagi Quran bilang, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah. Kalau kita mau cari tahu bagaimananya, berarti kita akan mencari tahu ada yang mirip dengan. Na'udzubillah. Allah telah katakan, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah. Tidak ada. Lam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ahlu sunnah
Allah Subhanahu wa taala melindungi mereka dari takyif, membagaimanakan. Makanya yang muncul kalau antum baca sifat-sifat Allah, kadang di masyarakat kita dengar, bagaimana Allah turun? Kalau Allah turun di negeri Indonesia yang sepertiga malam terakhirnya apa? Jam sekian, di negeri lain jam sekian. Ini kan terlalu banyak bertanya. Coba langsung dikatakan wal kaifu majhul. Bagaimananya Allah turun itu tidak ada yang tahu. Allah kan cuman kabarkan lewat nabinya, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya fi kulli thuluthi lail al-akhir. Rob kita turun di langit dunia setiap sepertiga malam terakhir. Bagaimana dia turun? Nabi kan tidak kasih tahu. Iya, makanya kata Imam Malik rahimahullah, ini terkenal dari beliau dan terkenal juga dari guru beliau Rabi'ah sebelumnya. Al-kaifu majhul. Bagaimananya tidak ada yang tahu. Tapi percaya terhadapnya wajib. Kata beliau wal imanu bihi wajib. Beriman terhadapnya wajib. Kan ini wahyu. Karena ini wahyu. Tidak boleh membagaimanakan, tapi mempercayainya wajib. Ketika dikatakan Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir, beriman terhadapnya wajib. Allah Subhanahu wa taala ketika katakan dalam Al-Qur'an 7 tempat bahwa Allah beristiwa di atas arsy, beriman terhadapnya wajib. Tidak boleh kita bertanya bagaimananya. La yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun, kata Allah. Allah tidak ditanya tentang apa yang dia lakukan, tapi mereka lah yang akan ditanya. Ini ahli sunnah. Allah telah melindungi mereka dari yang namanya at-takyif, membagaimanakan. Wat tasbih. Ini yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala melindungi mereka dari yang namanya at-tasbih. Yang mana anak sudah jelaskan sebelumnya. Tasbih ada 2. Ada tasbih al-khaliq bil makhluk atau al-makhluk bil khaliq. 2. Ahli sunnah bebas dari yang namanya tasbih, yaitu menyerupakan Allah dengan makhluk atau menyerupakan makhluk dengan Allah. Ahli sunnah tidak ada yang seperti itu. Iya. Kenapa? Karena Allah telah katakan dalam Al-Quran, ayat sering sekali anak baca di antum. Dan mudah-mudahan dengan seringnya itu antum sudah hafal. Allah katakan, laisa kamitslihi syai'. Walaupun takbir tasbih, sebagian ulama mengatakan seharusnya bukan tasbih dikatakan tasbih, tapi tamfil. Allah Subhanahu wa taala selamatkan ahli sunnah dari yang namanya tamfil. Itu kata mereka lebih cocok dan lebih sesuai dengan lafaz Quran. Lafaz Quran. Tapi dari sisi pelafaz dengan lafaz tasbih tidak apa-apa juga karena dipakai oleh ahli bid'ah untuk membantah ucapan mereka. Allah Subhanahu wa taala melindungi ahli sunnah dari yang namanya tasbih. Apakah menyerupakan Allah dengan makhluk seperti ucapan orang-orang Mu'attilah? Mereka katakan yadullahi ka'aidina. Tangan Allah seperti tangan kita. Naudzubillah. Ahlus sunnah tidak seperti itu. Karena tidak ada yang serupa dengan Allah. Sesuatu apa. Iya. Dan juga ahli sunnah tidak menyerupakan makhluk dengan Allah. Seperti orang-orang musyrikin. Mereka mengatakan mereka serupakan sembahan-sembahan mereka dengan Allah. Bahkan mereka ambil nama sembahannya dari nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti mereka namakan sembahannya Uzza dari Al-Aziz. Untuk penyamaran. Untuk penyamaran. Ahli sunnah tidak. Mereka bebas dari yang namanya tasbih. Makanya dalam penghambaan, ahli sunnah hanya menghambakan dirinya kepada Allah. Amin. Tidak bertawasul kecuali hanya kepada Allah. Tidak berdoa kecuali hanya kepada Allah. Adapun selain Allah, tidak.
Karena mereka bebas dari yang namanya apa? Tasbih. Wa manna alaihim bita'rifi wat tafhimi. Masya Allah. Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat, anugerah, pemberian besar kepada mereka berupa at-ta'rif, berupa ilmu dan tafhim dan pemahaman. Pemahaman. Dan antum tentunya sudah sering mungkin dengar hadis terkait dengan yang biasa para ustadz kita sampaikan terkait dengan keutamaan ilmu. Yaitu Nabi SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kepadanya kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kefakihan, kepahaman terhadapnya, kepadanya terhadap agama. Inilah ahli sunnah yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kepada mereka kebaikan. Yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kepada mereka apa? Kebaikan. Allah memilih mereka untuk memahami agamanya. Lepas dari tahrif, lepas dari takyif, lepas dari tasbih. Mereka memahami apa yang diturunkan oleh Allah. Kalau ada pertentangan sedikit antara an-naql wal aql, antara penukilan dari Allah dan akal, maka mereka akan mendahulukan naql, penukilan daripada akal. Itu cara. Tidak boleh dibalik. Kalau ada penukilan, tidak boleh kita balik. Tidak boleh kalau bertentangan antara akal dan penukilan, kita dahulukan akal. Tidak boleh, haram. Yang wajib kalau bertentangan, misalnya akal kita tidak bisa memahami. Akal kita sudah ada syubhat. Sehingga kadang kalau kita diberikan sesuatu, kita merasa ya aneh dalam memahaminya. Maka ketahuilah, terima saja penukilannya. Katakanlah seperti ucapan orang-orang yang rosih, yang kokoh di dalam ilmu. Yang kokoh dalam ilmu. Ini beliau juga akan singgung nanti. Ini ahlu sunnah. Hatta salaku subulat tauhidi wa tanzih. Sehingga mereka menempuh jalan-jalan tauhid dan tanzih. Mereka tetapkan itu hanya untuk Allah dan mereka sucikan Allah dari penyerupaan. Allah punya nama, punya sifat. Tidak sama dengan namanya makhluk. Mereka sucikan Allah dari penyerupaan. Ketika mereka menetapkan nama-nama ataupun sifat Allah yang belum akan bawakan nanti banyak contohnya, maka ahli sunnah menempuh jalan tauhid. Ini hanya Allah yang punya sifat seperti itu. Tidak ada makhluk dari dunia ini, di langit ataupun di bumi, yang serupa dengan. Wa tarakul qaula bitta'til wa tasbih. Mereka meninggalkan pendapat, ucapan yang melakukan ta'til, penolakan, dan tasbih. Dan tasbih. Mu'attil dan musyabbih sama. Karena kullu mu'attil musyabbih. Setiap ahli ta'til pasti dia musyabbih. Karena dia tidak tolak kecuali dia serupakan dulu Allah dengan makhluk. Jadi orang-orang ta'til itu tidak langsung menolak. Ketika turun datang kepada mereka ayat misalnya, waja'a rabbuka wal malaku soffan soffa. Rabbmu datang dan malaikat bersof-sof. Mereka akan bilang dulu, datangnya Allah seperti datangnya makhluk. Wah, ini mirip, tidak boleh ditetapkan untuk Allah. Akhirnya dia ta'til. Akhirnya dia tolak. Naudzubillah. Kalau ahli sunnah tidak. Mereka meninggalkan yang namanya ta'til dan tasbih. Ketika datang ayat tadi yang kami baca, waja'a rabbuk. Oh, berarti Allah datang. Itu dulu.
Kemudian mereka tidak tasbih. Datangnya Rob tidak sama dengan datangnya makhluk. Dipahami mungkin? Itu kalau ahli sunnah. Kalau ahli al-bid'ah dari Mu'attilah, Musyabbihah, Mu'tazilah, Jahmiyah, Khawarij, demikian pula Rawafid, orang-orang Rafidhah, mereka enggak. Mereka menempuh jalan tasbih, kemudian jalan apa? Ta'til. Ahli sunnah enggak. Datang ayat, enggak ada ta'til, enggak ada penolakan. Kita beriman terhadapnya. Karena beriman terhadapnya wajib. Setelah mereka tetapkan, tidak ada tasbih. Tidak ada penyerupaan. Ini saya tetapkan untuk Allah, tidak sama dengan makhluk. Tidak sama dengan makhluk. Ini ahlu sunnah. Wattaba'u qaulallah. Ini keunggulan ahli sunnah. Mereka mengikuti firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ini surat ayat yang kita sering ulang. Surat Syura ayat 11. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah. Wa huwas samiul basir. Dan dia Allah Subhanahu wa ta'ala maha mendengar, lagi maha melihat. Di ayat pertama, di potongan pertama, itu menafikan tasbih. Tidak ada penyerupaan. Di potongan kedua, itu menetapkan. Karena wahuwas sami'u al-basir. Dia Allah maha mendengar, lagi maha melihat. Allah tetapkan, dia maha melihat, maha mendengar. Dan tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan pendengaran dan penglihatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bantahan untuk orang musyabbihah di potongan pertama. Potongan kedua, bantahan terhadap orang-orang mu'attilah. Orang-orang menyerupakan, Allah katakan tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah. Orang-orang yang menafikan, Allah menetapkan untuk dirinya dia maha mendengar, lagi maha melihat. Lagi maha melihat. Ini kata beliau rahmahullah yang ditempuh oleh ahli sunnah wal jamaah. Di dalam bab nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, dalam bab nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau contohkan satu dulu dengan ayatnya, dan berikutnya nanti belum tidak contohkan dengan ayat atau hadis. Belum cuma sebutkan semua yang datang dalam Al-Quran dan Sunnah. Di yang pertama ini belum contohkan satu contoh dan belum sebutkan dalil Qurannya dan dalil hadisnya. Dan kita di malam hari ini sampai di sini untuk pencontohannya ini. Kita baca. Kata beliau rahimahullah, wa kama waradal Qur'anu bi dzikril yadain. Fi qawlihi lima khalaqtu bi yadai. Wa qawlihi bal yadahu mabsutatan. Yunfiqu kaifa yasha. Waradatil akhbarus sihah. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi dzikril yadi. Ka khabari muhajjati Musa Adama wa qawlihi lahu. Khalaqakallahu bi yadi. Wa asjadaka malaikata. Wa mithl qawlihi la aj'alu salihi dzurriyyata man khalaqtuhu biyadik kaman qultu lahu kun fakan wa qawlihi khalaqallahu al-firdausa biyadihi. Ini dalil Quran dan dalil sunnah. Contoh satu. Dengan contoh ini nanti, inilah nanti yang kita akan tetapkan setelahnya, yang akan beliau sebutkan nanti. Karena nanti beliau akan sebutkan banyak dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala setelah ini. Kata beliau sebagaimana datang dalam Al-Quran, penyebutan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki kedua tangan. Dalam firman-Nya, lima khalaqtu biyadai, terhadap apa yang saya ciptakan langsung dengan kedua tangan. Wa qawlihi, dan firman Allah, bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah terhampar, terbuka. Yunfiqu kaifa yasha, menginfakkan apa yang dia kehendaki.
bagaimana dia kehendaki. Ini ayat ini terdapat penetapan bahwa Allah punya tangan. Wajib kita imani. Karena ini Quran, ini wahyu. Allah yang paling tahu tentang dirinya. Wajib kita beriman terhadap. Tapi tidak boleh bagaimana tangannya Allah. Allah kitab kita, ajak bicara kita dengan bahasa Quran. Maknanya jelas. Kita pahami kalau dibilang tangan. Adapun bagaimananya, tidak ada yang tahu. Karena Allah tidak sebutkan bagaimananya. Beriman terhadapnya wajib. Bertanya tentang bagaimananya adalah bidah. Karena Nabi SAW ketika Jibril mengajarkan kepadanya ayat ini, Nabi tidak bertanya bagaimana tangannya Allah. Para sahabat ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada nabinya ayat ini dan Nabi sampaikan kepada mereka, mereka tidak bertanya bagaimana tangannya Allah. Tidak. Makanya bertanya tentangnya bid'ah. Bid'ah. Perkara baru. Iya. Waradatil akhbar as-sihah. Datang juga hadis-hadis sahih. Apalagi ini sempurna. Ada Qur'annya, ada hadisnya. Datang hadis-hadis yang sahih. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dizikri, lihat, menyebutkan tangan. Seperti kata beliau, contoh kasus, contoh dalil adalah khabar, berita tentang perdebatan antara Nabi Musa dan Nabi Adam alaihissalatu wassalam, dan di antara ucapan Nabi Musa, khalaqakallahu biyadih, Allah menciptakanmu dengan tangannya. Ini keyakinan para nabi ini. Keyakinan para nabi, Allah punya tangan. Nabi Musa berkata kepada Nabi Adam, Allah menciptakanmu dengan tangannya. Wasjadalaka malaikatah. Dan Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikatnya untuk sujud kepadamu. Ini syahidnya adalah Allah menciptakanmu dengan tangannya. Dan walaupun hadis terkait dengan perdebatan antara Adam dan Nabi Musa, ini hadis panjang, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ya, yaitu sabda Nabi SAW dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ihtajja Adamu Musa. Nabi Adam alaihissalatu wassalam menyalahkan Nabi Musa inda rabbihima, di sisi Rabb. Yaitu waktu itu Nabi Musa berkata kepada Adam, Anta Adam alladzi khalaqakallahu biyadih. Kamu adalah Adam yang Allah langsung menciptakanmu dengan tangannya. Wa nafakha fika min ruhi. Dan langsung Allah meniupkan padamu dari ruhnya. Wasjadalaka malaikata. Saya buka dulu keutamaan-keutamaannya Adam. Dan Allah memerintahkan malaikatnya untuk sujud kepada wa askanaka fi jannati, dan menempatkanmu di dalam surganya. Tsumma ahbattan nas bi khati'atik. Kemudian kamu membuat orang keluar dari surga dengan sebab kesalahan. Ilal ard. Akhirnya mereka tinggal di bumi, tadinya di surga. Karena sebab kesalahan. Artinya sekarang Nabi Musa alaihissalatu wassalam menyalahkan Adam karena sebab kita keluar dari surga. Faqala Adam, maka berkata Adam kepadanya, Anta Musa, dibalik, engkau Musa, alladzi istafaka Allahu birisalati, yang Allah memilihmu untuk mengemban risalahnya, menyampaikan risalah Allah. Wa bikalami, Allah membebanimu dengan ucapannya. A'taqal alwah fiha tibyan kullasyai. Allah berikan kepadamu lembaran-lembaran yang di dalamnya terdapat penjelasan untuk segala sesuatu.
Wa qarrabaka najiya. Allah mendekatkan dirimu dengannya. Setelahnya, Fabikam wajad Allah katabat Taurah qabla an ukhlaq. Maka berapa lama kamu dapati Allah Subhanahu wa taala menulis Taurat sebelum saya dicipta? Sekarang baru Nabi Adam bertanya kepada Nabi Musa. Betul, saya telah melakukan kesalahan sehingga saya menjadi sebab orang keluar dari surga. Sekarang pertanyaannya, berapa lama Allah Subhanahu wa taala sebelumnya menulis ketetapan termasuk Taurat sebelum saya dicipta? Qala Musa, berkata Nabi Musa, bi arba'ina ama, 40 tahun. Jadi Nabi Adam bermaksiat setelahnya, melakukan kesalahan. Yang mana itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Sebelumnya, qala, setelah itu Nabi Adam bilang, fahal wajadta fiha wa aso adama rabbahu fagawa. Apa kamu dapati di dalam Taurat firman Allah, Adam bermaksiat kepada Rabbnya sehingga dia sesat? Kata Nabi Musa, qala nak, iya, saya dapat. Ada di dalam Taurat. Kata Nabi Adam, afatalumuni ala an amiltu amalan katabahallahu alayya an a'malahu qabla ayyakhluqani bi arba'ina sana. Apakah kamu mencela saya terhadap apa yang saya lakukan yang Allah telah tentukan sebelum saya lakukan? Sebelum bahkan saya dicipta 40 tahun. 40 tahun sebelum saya dicipta itu sudah ditulis bahwa saya akan jatuh dalam kesalahan. Ini takdir Allah. Sudah ditentukan semuanya. Maka fahajja Adam Musa. Maka Nabi Adam mengalahkan Nabi Musa. Ini semua sudah menjadi ketetapan Allah. Yang menjadi syahid titik pendalilan kita bahwa Nabi Musa menetapkan bahwa Allah punya tangan. Itu kita imani. Iya. Wa mitlu qawlihi, dan juga semisal dengan ucapannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, la aj'alu solihi dzurriyyata man khalaqtuhu biyadi. Saya tidak akan menjadikan dari soleh dzurriyyata, dari orang-orang soleh keturunan siapa yang saya langsung ciptakan dengan tangan, seperti yang saya katakan kepadanya, jadi maka jadilah. Cuman hadis ini adalah hadis yang dhaif. Hadis yang kedua ini, yang belum sampaikan ini, adalah hadis yang dhaif. Ya, adalah hadis yang dhaif, yang belum sebutkan ini. Karena di dalam, dia diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani di dalam Mu'jam Al-Kabir dan Al-Awsat. Di dalamnya ada rawi yang bernama Ibrahim ibn Abdullah ibn Khalid Al-Misisi. Dia adalah kadzab. Hadis ini hadis palsu. Dia adalah rawi yang pendusta, matrukul hadis, ditinggalkan hadisnya. Demikian pula di dalam Al-Awsat, itu dalam Al-Kabir. Di dalam Al-Awsat juga, di dalam Al-Awsat juga ada rawi yang bernama Tolha ibn Zaid. Dia juga adalah kadzab, pendusta. Dan hadisnya didhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam takhrij akidah, syarah akidah wasitiyah. Jadi hadis yang kedua ini kita tidak pakai karena dhaif. Cukup dengan hadis yang pertama tadi dan hadis yang ketiga. Wa qauluhu, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khalaqallahu al-firdausa biyadihi. Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga Firdaus dengan tangannya. Ini hadis sahih. Kalau yang ini adalah hadis yang sahih bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga Firdaus dengan apa? Dengan tangannya, dengan tangannya. Iya, ini semuanya terdapat penetapan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki apa? Tangan. Wajib kita beriman Allah punya tangan. Setelah itu, hindari jalannya ta'til dan tasbih serta tamtsil. Kita tidak boleh menolaknya dan kita tidak boleh menyerupakannya dengan tangan makhluk.
Kita katakan Allah punya tangan sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, tidak sama dengan tangannya makhluk. Beriman terhadapnya adalah wajib. Tidak membagaimanakan, tidak menyerupakannya dengan tangannya makhluk. Ya. Kita harus tetapkan sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan di dalam Al-Qur'an, demikian pula yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetapkan di dalam haditsnya, sebagaimana yang kita telah baca dan kita dengarkan barusan. Nah, setelah itu belum menyebutkan dan membawakan banyak contoh, cuman tanpa belum sebutkan dalil, tapi semuanya punya dalil. Sebelum ingin menggambarkan kepada kita bahwa semua ini wajib kita tetapkan sebagaimana Allah tetapkan. Kata beliau, wa kadzalika yaquluna fi jami'is sifat. Demikianlah mereka katakan pada seluruh sifat-sifat Allah. Allati nazala bi dzikrihal Qur'an, yang turun dengan menyebutkannya Quran. Yang Quran turun menyebutkannya. Wa waradat bihal akhbar as-sihah, dan datang dari Nabi kita Muhammad SAW hadis-hadis yang sahih berupa asam, Allah punya pendengaran, wal basar, Allah punya penglihatan, wal ain, Allah punya mata, wal wajah, Allah punya wajah, wal ilm, Allah punya ilmu, wal quwa, Allah punya kekuatan, wal qudra, Allah punya kemampuan, wal izza, Allah punya kemuliaan, wal adhamah, Allah punya keagungan, wal iroda, Allah punya keinginan, wal masyiah, Allah punya kehendak, wal qaul wal kalam, Allah punya ucapan, Allah berbicara. Ya, wal ridho, Allah ridho, memiliki sifat ridho. Was sakhut, Allah punya sifat murka. Wal haya, Allah punya sifat hidup. Wal yaqadha, Allah Subhanahu wa taala punya sifat tidak tidur. Ya. Wal farah, Allah punya sifat bahagia. Wad dahik, Allah punya sifat ketawa. Wa ghairiha, dan selainnya. Ini semua contoh. Semuanya ada dalil Quran. Ana sudah sebutkan sebagiannya bagi ikhwan yang ikut di kajian sebelumnya, buku sebelumnya, Lumatul I'tiqad. Iya. Semua ini kata beliau min ghairi tasbihin li syai'in min dzalika bi sifatil ma'al marbubinal makhluqin. Semua ini kita tetapkan tanpa menyerupakan sedikit pun dari sifat-sifat ini dengan sifatnya marbub, makhluk yang dicipta. Tidak boleh kita samakan pendengaran Allah dengan pendengaran kita. Tidak boleh kita samakan bahagianya Allah dengan bahagianya kita. Tidak boleh kita samakan murkanya Allah dengan murkanya kita. Tidak boleh kita samakan ilmunya Allah dengan ilmunya kita. Tidak boleh. Iya. Semuanya kita tetapkan untuk Allah sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kata beliau, bal yantahuna fiha ila ma qalahu Allah ta'ala wa qalahu rasuluh. Bahkan mereka berhenti padanya terhadap kepada apa yang dikatakan oleh Allah dan yang dikatakan oleh Rasulnya, min ghairi ziyadah, tanpa ditambah, wala idofatin ilaih, tanpa ada sesuatu yang disandarkan kepadanya, wala takyif, tidak boleh membagaimanakan, wala tasbih, tidak boleh menyerupakan, wala tahrif, tidak boleh memalingkan maknanya atau lafaznya, wala tabdil, tidak boleh menggantinya, wala taghyir, tidak boleh merubahnya, ya, wala izalatin lil lafdil khabari amma ta'riful arab, ya, tidak boleh dihilangkan lafaz khabar itu dari apa yang dikenal oleh orang Arab, wa tadu'ahu alaih, dan meletakkannya atasnya bita'wilin munkar, dengan ta'wil yang munkar, wa yujrunahu ala dhahir, mereka menjalankan, memperlakukan nama-nama dan sifat ini di atas dhahirnya, wa yakiluna ilmahu ilallah,
mereka wakilkan ilmunya, maksudnya sini ilmu kaifiahnya bukan maknanya. Mereka wakil ilmu bagaimananya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yukirruna bi anna ta'wilahu la ya'lamu illallah. Dan mereka mengakui bahwasannya tidak ada mengetahui takwilnya kecuali Allah. Kama akhbarallahu anir rasihina fil ilmi annahum yaquluna fi qouli ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kabarkan tentang orang-orang yang kokoh dalam ilmu, bahwasanya mereka berkata dalam firman Allah, warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min indi rabbina wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Ini Masya Allah. Mereka berkata, orang-orang yang kokoh dalam ilmu, kami beriman terhadapnya. Semuanya datang dari Rabb kami. Dan tidak ada yang mengingatnya kecuali orang-orang yang memiliki hati. Inilah ucapan-ucapan ahli sunnah wal jamaah terkait dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita cukupkan dengan apa yang kita baca insyaallah ta'ala. Kita lanjutkan lagi di pembahasan berikutnya yang belum juga sebutkan penukilan kesepakatan ahli sunnah wal jamaah di atas hal tersebut. Ini dalil Quran dan sunnah, dan beliau akan menukil nanti kesepakatan para a'immah as-salaf atas hal tersebut. Insya Allah kita ambil di pertemuan akan datang. Kita adzan dulu. Pertanyaan sebelum kita sholat isya, silakan. Orang menyampaikan sesuatu, maka jelas secara umum kita punya kesadaran bisa menggambarkannya. Contohnya, kalau ada teman mengatakan si bulan makan bakso di sana, maka sudah jelas bahwa yang ditempati oleh bakso itu adalah mangkok, itu secara umum. Kemudian ketika ada informasi mengatakan cahaya, maka kita secara umum kita mengatakan cahaya seperti lampu ini. Baik. Mohon penjelasan tuntas dari kalimat dalam Al-Quran, Allahu nurus samawati wal ardh. Bagaimana maksudnya? Jadi kita perumpamakan. Saya tanya dulu. Kita tahu orang ketika saya bilang dan lala sedang makan bakso, dia mendengar pasti bilang, oh dia makan pasti taruh di mangkok. Kenapa bisa begitu dia tahu? Kita jawab. Kenapa kita bisa tahu begitu? Karena kita sudah lihat kan sebelumnya. Apakah Allah sudah kita lihat sebelumnya? Makanya tidak bisa dibagaimanakan. Iya, Allah cahaya langit dan bumi. Karena Allah yang menciptakannya. Kan? Kalau nampak cahaya Allah maka akan hangus semuanya. Jadi tidak mengharuskan kita menggambarkan karena kita belum pernah lihat. Tidak bisa kita gambarkan. Makanya sebelumnya di kitab Lumatul I'tiqad, bagaimanapun kita berhayal maka Allah di atas itu. Karena sekarang kita serupakan dengan tadi kan kita pernah lihat. Kan? Ketika misalnya tadi sama, ketika saya bilang gajah ada kakinya, pasti langsung kita tergambar kakinya bagaimana, iya kan? Karena kenapa? Kita pernah lihat. Kalau Allah tidak bisa tergambar begitu karena kita belum pernah melihatnya. Kita paham, Pak? Alhamdulillah. Ada lagi? Silakan. Allah menciptakan ya sama. Itu kan ucapannya orang-orang siapa? Mu'tazilah yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Bukan begitu.
Iya, tidak begitu takbir yang benarnya. Bukan Allah menciptakan. Di dalam Al-Quran ada a'zam ayat. Ada ayat yang paling agung. Bukan ada ayat yang Allah ciptakan. Nah, itu ayat Al-Kursi. Iya kan? Ketika Nabi bertanya kepada sahabatnya, ayu ayatin fil Qur'ani a'zam. Ayat apakah yang paling agung dalam Al-Quran? Iya kan? Nah, disebut ayat kursi, bukan menciptakan. Karena ayat kursi bukan makhluk, dia kalamullah. Salah ucapan itu. Salah. Dia bilang itu hadis atau apa? Hendaknya. Ya. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada ya kita tutup sholat. Silakan Pak. Sebelah sini dulu Pak. Waalaikumsalam. Tadi dibahas tentang Allah beristiwa di atas langit dan turun ketika sepertiga malam. Sedangkan di hadis yang lain, entah itu hadis sahih atau dhaif, Allah mengatakan ketika Nabi ditanya, di mana Allah ya Rasulullah? Lalu Nabi mengatakan, sesungguhnya dia lebih dekat dengan urat nadimu. Jadi pertanyaan saya, ini ada dua kontradiksi antara Allah di atas langit dengan Allah di dekat dengan urat nadimu dan turun di sepertiga malam. Menjelaskan ini. Iya, baik. Gini Pak, kan kita bingung sekarang secara akal. Misalnya susah dipahami nih. Allah di atas, tapi Allah lebih dekat daripada urat nadimu. Iya kan Pak? Kita di malam purnama. Sekarang Pak, saya bersama kita. Iya enggak? Tapi apakah saya di urat nadi tak? Bulan di atas langit. Kalau purnama kita di bawah. Istri tak telepon, di mana Ki? Oh saya lagi bersama bulan. Menyatu dengan kita. Maksudnya itu bersama tadi, Allah mengetahui seluruh gerak-gerik kita. Bahkan apa yang diwaswaskan dalam hati kita, Allah tahu, maka dia bersama kita. Lebih dekat daripada urat nadi kita. Lebih dekat itu bisa ditampilkan. Bukan, itu bukan ditakwil namanya. Dan memang begitu maknanya. Bukan berarti dekat itu Pak menyatu. Itu yang perlu kita pahami. Belum tentu, itu tadi. Makanya saya buka tadi contohnya. Kita lagi duduk di bawah bulan purnama. Kita bilang apa? Ya, ada contoh yang terakhir lagi saya baca, Masya Allah. Dari waktu saya baca Syarah Aqidah Wasithiyah karyanya Syekh Abdul Aziz Nasir Ar-Rasyid rahimahullahu taala. Kita bersama istri tadi di rumah. Ketika saya telepon sama ada keluarga tak telepon sama siapa? Sama istriku, bersama istriku. Padahal kadang istri tak lagi di dapur, kita lagi di kamar tamu. Tapi kita bilang apa? Kenapa bisa begitu? Itu Ji, bersama itu Pak tidak harus dibilang lebih dekat, itu tidak harus ada di urat nadita. Dia tetap di atas, tapi dia bersama kita karena melihat setiap yang kita lakukan, mengetahui apapun yang kita perbuat. Kita bisa pahami? Ini kita secara akal menganggap itu bertentangan. Tidak ada yang bertentangan. Tidak ada yang bertentangan. Karena bersama itu tidak mengharuskan hululiyah, tidak mengharuskan menyatu. Nah, mengharuskan menyatu. Beda pemahaman orang-orang sufi yang mengatakan ketika Allah sudah bersamanya artinya Allah ada dalam jasadnya. Nah, itu salah besar. Allah tetap di atas. Iya kan? Allah tetap di atas. Tapi kenapa dikatakan bersama? Karena Allah selalu melihat kita. Allah selalu mengetahui apa yang kita lakukan. Seperti itu Pak. Sudah jelas atau masih ada itu syubhat? Jangan sampai masih nanti dibawa ke anak cucu. Silakan Dalala. Itu Ustaz disebut bahwa bulan itu ayatnya Allah, matahari, Al-Quran juga ayatnya Allah. Terus kan bulan itu juga makhluk, matahari makhluk. Lalu kenapa Al-Quran tidak disebut makhluk? Baik Pak, Masya Allah. Wah canggih juga ini.
Syubhanya dan lala ini. Iya. Pertama dan lala kita harus pahami ayat itu ada dua. Ada ayat kauniyah, ada ayat syariah. Ayat kauniyah lah yang kita sebut tadi itu, bulan, matahari, itu namanya ayat kauniyah, alam semesta ini. Itu makhluk. Yang kedua ada namanya ayat syariah, itulah Quran yang turun dari Allah, yang berisi syariat, dan itu adalah kalamullah. Apa dalilnya kalau dia kalamullah? Kata Allah dalam Al-Quran, wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'jirhu hatta yasma'a kalamallah. Kalau ada seorang dari musyrikin yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungi dia sampai dia mendengar kalamullah, bukan makhluk. Jadi ayat syariah namanya dalalah. Kita bisa pahami, berarti kita tidak bedakan itu tadi. Nah, ini dibawa dari keyakinan sebelumnya kayaknya ini. Nah, karena mereka memang tidak tafsir, tapi tamtsil. Lihat langit, lihat bumi. Jadi satu ceramah dari maghrib sampai isya disuruh lihat langit. Iya, itu jamaahnya dan lala, tapi dia sudah tobat darinya. Alhamdulillah. Baik. Dan lala bilang tadi terakhir, mungkin memang terakhir. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, kita cukupkan. Mudah-mudahan apa yang kita dengar dan kita sampaikan di malam hari ini ada manfaatnya untuk kita. Semua yang benarnya itu semata dari Allah, salahnya itu dari kekurangan kami dan dari syaitan. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.